Shalom anak muda, hari ini izinkan saya share tentang satu tokoh bernama Musa. Tapi sebelum saya share tentang tokoh Musa, saya memiliki sebuah pertanyaan buat teman-teman yang menonton hari ini. Coba bayangkan jika ada dua jalan dan yang jalan pertama jalan lurus dan kedua jalan yang berbelok. Coba bayangkan dan pilih salah satu. Hari ini saya mau share tentang yang namanya tokohnya Musa. Mungkin kita sering mendengar, sering tahu tentang cerita Musa. Musa adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Dan seperti yang kita tahu juga, Musa ini tidak sampai pada destinnya untuk membawa setiap orang-orang bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang bisa kita pelajari tentang tokoh Musa. Di Bilangan 14 ayat 8-9 berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Di ayat ini berkata Tuhan tuh sudah memberikan sebuah informasi, tips dan trik waktu Musa ingin membawa bangsa Israel kepada tanah perjanjian. Di sini ayatnya jelas berkata janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Tapi ya seperti kita tahu hari itu waktu Musa berjalan mengelilingi padang gurun. Bahkan sampai 40 tahun mereka tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dan hari itu Musa memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Dia mendengar setiap bisikan, setiap intimidasi, bahkan suara-suara yang bukan dari Tuhan. Mungkin ada beberapa orang dari bangsa Israel berkata, untuk apa kita datang ke negeri itu yang tidak jelas ada atau tidaknya? Kenapa kita terus mengelilingi tanpa adanya sebuah tujuan? Kita sudah lewatin jalur A, jalur B dan jalur C, tapi mereka tidak menemukan tempat yang Tuhan sediakan. Dan hari itu Tuhan melihat kegeraman daripada bangsa Israel. Hari itu bangsa Israel marah, memberontak, dan tidak percaya dengan Tuhan. Padahal Tuhan berkata jelas bahwa tanah itu akan menjadi milik bangsa Israel. Lalu mengapa Tuhan memberikan jalan yang susah? Ternyata Tuhan ingin melihat apakah mereka mendengarkan Tuhan, apakah mereka mengenali akan firman Tuhan. Apakah mereka mengetahui apa yang menjadi isi hatinya Tuhan? Dan di Ulangan 8 ayat 2-3 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata bahwa Musa, maukah engkau percaya denganku? Maukah engkau merendahkan hatimu dan melihat dan mengenali jalanku? Tokoh Musa ini bisa juga bicara tentang hidup kita. Hari ini mungkin Tuhan memanggil engkau kepada sebuah tujuan, kepada mungkin sebuah masa depanmu. Tapi apakah engkau mengecek hatimu yang terdalam? Apakah engkau sama dengan Musa yang hari itu dia berontak? Dia tidak percaya. Mungkin dia tidak melihat tanah perjanjian itu. Apakah engkau sama dengan Musa hari itu? Hari ini tadi saya sampaikan di awal. Engkau pilih jalan lurus atau jalan yang berbelok.
Mungkin kalau engkau pilih yang berbelok, engkau akan menemukan sebuah tujuan, engkau akan menemukan sebuah panggilanmu. Ada banyak rintangan, ada banyak proses, ada banyak jalur yang akan kau lewati. Tapi kalau engkau berjalan dengan Tuhan, kalau engkau mengenali hatinya, engkau mengenali perjalanannya, engkau mengenali jalur yang Tuhan berikan, maka engkau akan sampai kepada tujuan tersebut. Tapi jika engkau memilih jalan yang lurus, hanya ibarat kata bahasa, saya ada lempeng aja, lempeng, lurus aja. Tanpa engkau melihat rintangan, melihat mungkin ada polisi tidur di depanmu. Kau tidak akan menjadi seseorang yang seutuhnya. Kau tidak melewati proses, engkau tidak melewati sebuah perjalanan, kau tidak melewati rintangan yang akan kau lalui. Sehingga waktu engkau ada di depan, kau hanya akan melihat sebuah jurang yang kau tidak akan mengerti engkau harus melakukan sebuah hal apa untuk melakukan kau sampai kepada destiny itu. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Musa. Sekali lagi, mari kenali perjalanan dengan Tuhan. Kenali jalannya, kenali maksud apa Tuhan untuk kita bisa sampai kepada tujuan kita. Kenali sekali lagi, jangan sampai kita sama seperti Musa. Punya hati yang memberontak, tidak percaya, dan hanya mendengarkan yang dari luar dan tidak mendengarkan Tuhan. Hari ini, mari tentukan pilihanmu, tentukan jalanmu. Sebuah proses, sebuah rintangan, sebuah jalan. Jika engkau berjalan dengan Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberikanmu sebuah tujuan atau bahkan masa depan yang indah. Jangan takut, tetap percaya dan dengarkan Tuhan. Kenali hatinya dan berjalanlah bersama Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.